Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Daniel, salah satu kitab Nabi besar yang ada dalam Perjanjian Lama, dan secara khusus kita akan mempelajari Nubuatan 70 Minggu di pasal 9 yang berbicara tentang sejarah umat Tuhan, umat Israel di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pemirsa terkasih, untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Sesaat lagi kita akan segera memulai pembelajaran, jadi tetaplah bersama kami. Jumpa lagi Saudara Yosef. Selamat datang. Kita masih membahas Nubuatan 70 Minggu, dan sebelum kita masuk ke dalam rinciannya, pertama saya punya pertanyaan yang penting bagi pemirsa. Banyak orang menolak garis nubuatan dalam Alkitab, mereka setuju dengan beberapa nubuatan yang berbicara tentang Kristus, namun nubuatan tentang masa depan orang-orang tua, kesusahan besar, dan kerajaan 1000 tahun, mereka menolaknya. Apakah yang kita perlukan untuk memahami kitab-kitab dalam Alkitab, khususnya untuk memahami kitab-kitab nubuatan? Faktanya, siapa yang mengabaikan bagaimanapun dari Alkitab, dia menunjukkan diri sendiri karena seluruh kitab suci merupakan hembusan nafas Tuhan yang bermanfaat. Kita perlu tahu bahwa tidak seluruh isi Alkitab adalah tentang kita, namun seluruh isi Alkitab adalah untuk kita. Jadi ini menguntungkan bagi kita. Kata pemahaman dalam pasal saat ini diulang berkali-kali. Ini tidak sia-sia. Di awal pasal dikatakan, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab. Ketika kita sampai pada ayat 22, lalu ia mengajari aku dan bicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Maka pengertian sangatlah penting. Sekali lagi pada ayat 23, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah. Kemudian ketika kita sampai ke pasal berikutnya, kita akan membaca, maka dicamkannya firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Ketika kita sampai pada pasal terakhir dikatakan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi umat Tuhan yang punya hubungan dengannya dan yang punya rohnya, mereka bisa mengerti. Tapi ketika seseorang berkata, saya membacanya tapi saya tidak mengerti, tanggapan saya adalah bahwa pemahaman adalah tanggung jawab dan anugerah. Di 2 Timotius pasal yang kedua, Paulus berkata, kepada Timotius, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Maka ketika Anda berniat untuk mengerti tapi tidak bisa, maka Allah akan menyediakan seseorang untuk membantu dan memahaminya. Mungkin bukti yang paling jelas mengenai hal ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8, ketika seorang sida-sida yang mempunyai wewenang besar sedang membaca Yesaya, dan ini adalah kitab nubuatan berisi berbagian yang sulit juga. Ketika Filipus, sang penginjil datang kepadanya, dia menanyakan sebuah pertanyaan penting. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ia menjawab, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Berarti, aku ingin mengerti namun membutuhkan seseorang untuk membantu aku. Dan menurut saya jika seseorang mencapai keadaan ini, yaitu dia ingin memahami firman Tuhan tapi tidak bisa, maka hal itu tidak akan sulit bagi Tuhan sama sekali. Benar. Untuk mengirimkan seseorang bahkan di padang gurun tanpa seorang pun yang bersamanya. Sida-sida itu tiba-tiba mendapati Filipus seolah dia menampakkan diri atau turun dari surga. Filipus menjelaskan kepadanya dan ia menerima Kristus dan meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Saya berharap itu terjadi pada semua pemirsa. Daniel juga berusaha untuk memahami dan Tuhan mengirimkan malaikat Untuk untuk mengerti, memberitahunya. benar. Sida-sida Ethiopia juga meminta pengertiannya sehingga Tuhan mengutus Filipus pada mereka. Benar. Jika sewaktu-waktu kita perlu memahami firman Tuhan, kita dapat meminta hikmat dari Roh Kudus. Ia punya kemampuan untuk mencerahkan pikiran. Firman-Mu memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Jika saya tidak mengerti, saya harus berdoa dengan segenap hati. Ya Tuhan, kirimkan seseorang untuk Benar. menolongku. Dan ia mungkin bisa menggunakan program kita untuk menolong umatnya Benar. yang setia untuk mengerti firman-Nya. Benar. Izinkan saya kembali ke pembicaraan kita tentang 70 minggu dan bertanya kapan itu dimulai. Anda menyebutkan bahwa itu dimulai pada tahun 445 sebelum Masehi dan Alkitab membaginya menjadi 7 minggu yang sama dengan 49 tahun lalu 62 minggu. Maka akan ada minggu terakhir. Jadi nubuatan membagi 70 minggu itu menjadi 3 periode. Mohon ingatkan kami akan hal itu, Saudara Yosef. Masa 70 minggu dimulai sejak keluarnya perintah pemulihan dan pembangunan Yerusalem yang terjadi dalam Nehemia 2 dan itu terjadi pada tahun 445 sebelum Masehi setelah 7 minggu. Dari itu berarti setelah 49 tahun kita mencapai 357 sebelum Masehi di mana pengilhaman perjanjian lama telah selesai. Melalui penglihatan ini Tuhan meyakinkan umat beriman yang penuh perhitungan dan menantikan Mesias seperti Simon orang benar yang menantikan penghiburan bagi Israel. Mungkin Daniel juga mengharapkan bahwa dia hidup pada zaman kedatangan Mesias. Jadi, penglihatan ini seperti ketika saya naik kereta api dan saya terus melihat keluar jendela untuk melihat berapa kilometer lagi yang tersisa untuk mencapai tujuan kita. Jadi ketika masyarakat melihat bahwa 49 tahun telah berlalu, mereka akan tahu bahwa mereka berada di jalan yang benar. Mereka perlu menunggu selama 62 minggu untuk menerima Kristus. Namun sayangnya ketika Kristus datang, kita baca di sini bahwa dia disingkirkan setelah 69 minggu. Kemudian terjadi kesenjangan sejarah yang panjang di mana Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh Titus orang Romawi pada tahun 70 Masehi dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang ditetapkan atau seperti yang dikatakan dalam Lukas 21 dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saya ingin mengatakan juga untuk membangunkan para pemirsa bahwa 70 minggu dan masa bangsa-bangsa bukan Yahudi akan berakhir pada saat yang sama. Masa 70 minggu dan masa bangsa kafir akan berakhir ketika Kristus datang untuk mendirikan kerajaannya. Masa penuh sukacita yang tunggu-tunggu oleh bumi ketika Kristus mendirikan kerajaan milenialnya yang bahagia. Oke, terima kasih. Untuk melanjutkan pembicaraan kita dalam ayat 26, kita membaca, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seseorang yang diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Apa maksud tidak ada salahnya apa-apa? Artinya ia tidak punya siapapun untuk membela? Atau kerajaan itu tidak akan menjadi kepunyaannya walaupun itu miliknya? Sebaliknya dia mati di kayu salib untuk sesuatu yang tidak dilakukan. Ini penjelasan yang bagus untuk frasa ini. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Dan Anda beritahu kita pada episode sebelumnya, orang yang disebutkan di sini adalah bangsa Romawi dan pangeran yang disebutkan di sini adalah seseorang yang akan datang di masa depan. Dilanjutkan memusnahkan kota itu dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Mohon komentar Anda untuk ayat 27, kapankah ayat ini tergenapi? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saya perlu komentar Anda tentang ayat ini dan kapankah ayat ini tergenapi? Ya, kita memahami bahwa ada kesenjangan historis antara bagian pertama ayat 26 ketika Kristus disingkirkan dan bagian keduanya. Kesenjangan ini bertahan selama sekitar 2000 tahun. Dalam celah ini, sesuatu yang spesifik terjadi pada tahun 70 Masehi. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Kota yang disebutkan adalah Yerusalem dan tempat sucinya adalah Bait Allah. Hal inilah yang sebenarnya terjadi pada tahun 70 Masehi dan hal ini akan terus terjadi sampai akhir dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang ditetapkan. Inti yang sama ditemukan pada Yesaya pasal yang ke-6. Hal ini seringkali dikutip Kristus dalam perjanjian baru. Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan karena bangsa Israel tidak mau mengerti. Yesaya berkata tentang bangsa ini sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Di sini kita baca dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Kemudian dikatakan raja itu akan buat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Siapakah itu? Apakah Alkitab memberitahu kita? Ya, katakan di sini.
mengacu pada subjek terakhir, pangeran Oke. yang akan datang. Dan kita memahami bahwa pangeran ini belum datang dan orang-orang yang disebut di sini adalah bangsa Romawi. Lalu mengapa mereka tidak disebut di sini sebagai orang Roma? Karena bagian ini ingin dibicarakan, seorang pangeran yang belum datang yang ini disebut, maka datanglah rakyat seorang raja. Seseorang yang akan datang akan buat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Inilah orang-orang yang murtad bagi bangsa Israel. Seperti yang kita baca dalam Yesaya 28, sebab itu dengarlah firman Tuhan. Hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat. Saya menganggap mereka adalah orang-orang Neset, seolah Tuhan di sini sedang menyampaikan pesan kepada Neset dari Yesaya. Artinya, dari 700 sebelum Masehi, apa yang dia katakan kepada mereka? Karena kamu bilang, jika saya membacanya seperti yang ada di Yesaya pasal 28. Dalam ayat 14, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini, karena kamu telah berkata. Apa yang mereka katakan? Kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Inilah yang juga dikatakan pada Daniel, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, yaitu minggu terakhir. Mari kita menyebutnya sebagai perjanjian perlindungan. Perjanjian perlindungan. Izinkan saya untuk memperjelas, di masa depan orang-orang ingin membangun bait Allah. Dan mereka tidak akan mampu untuk melakukannya tanpa dukungan negara adidaya dari dunia, dan hal ini akan memberi mereka lampu hijau untuk membangun bait Allah. Jadi mereka akan berpikir bahwa kuasa terkuat dalam dunia yang adalah binatang buas ada bersama mereka. Kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Betapa kesarannya mereka. Mereka menolak Dia yang adalah kebangkitan dan kehidupan. Dan akan membuat perjanjian dengan kematian dan dunia maut. Mengapa mereka membuat perjanjian seperti itu? Sehingga biarpun cemeti berisik-desik, dengan kerasnya kami tidak akan kena. Siapa menjadi cemeti yang meluap-luap? Dia adalah Raja Utara yang kita baca dalam Nubuatan 70 minggu. Jadi mereka tidak takut pada Raja Utara karena mereka membuat perjanjian dengan kematian dan dunia maut. Tapi Alkitab mengatakan dalam Yesaya 28 ayat 18, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Dan kita melihat dalam Daniel pada pertengahan 7 masa ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Artinya perjanjian itu akan dilanggar pada pertengahan minggu. Kemudian saya melanjutkan, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berisik-desik dan kerasnya, kamu akan hancur injak-injak. Bukan hanya itu, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, maka terjadi penghinaan yang berulang-ulang atas bangsa ini. Mereka akan diinjak-injak Seolah Tuhan olehnya. ingin beritahu mereka yang akan bergantung pada perjanjian mereka dengan kematian dan dunia maut, bergantung pada apapun selain Dia akan mengecewakan mereka, apapun kekuatan benda ini, sebab manusia tidak akan pernah mendapatkan perlindungannya kecuali pada satu pribadi, yaitu Kristus. Baik, izinkan kita menyebutkan tanggalnya sekali lagi agar pemirsa terkasih dapat mengetahuinya. 70 minggu dimulai pada tahun 445 sebelum Masehi dengan keputusan yang dikeluarkan Raja Artaxerxes kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Oke. Kemudian Alkitab membaginya menjadi 7 ditambah 62 ditambah 1 minggu. 7 minggu dimulai pada tahun 445 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 397 sebelum Masehi. Kemudian 62 minggu yang dimulai pada tahun 397 sebelum Masehi sampai tanggal 29. Sebelum Masehi. Pada hari Kristus disingkirkan dan bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak memerintah karena dia mati di kayu salib. Benar. Dan sekarang kita berada di periode antara minggu ke-69 Dan awal tahun dan minggu 70-an. terakhir minggu ke-70. Itu belum Benar. dimulai, ini akan dimulai setelah pengangkatan gereja. Baik, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Nubuat-nubuatan Alkitab yang tergenapi adalah salah satu bukti terkuat dari inspirasi Alkitab, karena siapa tahu apa yang akan terjadi setelah ratusan atau ribuan tahun. Lihat kitab Yesaya 41 ayat 23. Jadi jika Alkitab memuat nubuatan yang digenapi dengan sangat akurat dari generasi ke generasi dan juga abad, setelah diucapkan, ini adalah bukti yang tidak dapat disangkal bahwa Alkitab memang benar-benar adalah firman Tuhan. Salah satu pakar Alkitab menghitung jumlah nubuatan di dalam Alkitab. Dia menemukan 10.385 ramalan. Karena dari itu sebabnya Rasul Petrus menyebut Alkitab sebagai firman nubuatan dan menambahkan kamu untuk sama-sama memperhatikannya.
Ayat yang kita baca mengatakan bahwa pangeran akan datang dan mengakhiri pengorbanan dan persembahan di tengah minggu. Apakah maksudnya? Oke, Saudara Yosef, Anda telah berbicara tentang bangsa Romawi yang datang untuk menghancurkan Yerusalem dan menghilangkannya pada tahun 70 Masehi, dan sekarang ada seorang pangeran yang akan datang. Binatang Romawi pada minggu terakhir dari 70 minggu yang akan menyelesaikannya. Dan pangeran ini akan mengakhiri pengorbanan dan persembahan. Apakah artinya ini, Saudara Yosef? Faktanya minggu ini adalah minggu ke-70 dan kita memahami bahwa kata minggu berarti 7 tahun. Minggu ini benar-benar minggu yang paling penting. Izinkan saya mengingatkan pemirsa bahwa Tuhan dalam Matius 24 berbicara terutama tentang minggu ini. Markus pasal 13 membicarakan tentang minggu ini. Kitab Wahyu dari pasal 4 atau dari pasal 6 sampai yang ke-19, semua pasal ini bicarakan minggu ini. Dan saya ingin menarik perhatian pada satu hal penting. Di sini kita membaca pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Apa yang akan terjadi di tengah minggu? Dalam Wahyu 12 ayat 7 kita membaca maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Iblis diusir ke bumi yang menyebabkan murka yang besar karena dia tahu waktunya singkat. Setelah ini iblis akan menggunakan 2 alat ampuhnya, yaitu Benar. binatang buas dan nabi nabi palsu. palsu. Mereka mendapat dukungan khusus dari iblis ketika dia akan diusir ke bumi. Tepat. Binatang buas itu adalah pangeran Dari yang akan Romawi. datang, Raja Romawi yang akan datang dari laut, artinya dari bangsa kafir. Katakanlah orang Eropa akan muncul dari Tepatnya Eropa. yang di Eropa. Benar. Binatang buas ini akan datang dari dalam laut, akan berperjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan kita memahami bahwa mereka tidak akan mampu membangun bait Allah tanpa dukungan dari negara besar. Binatang buas itu akan mendukung mereka untuk membangun bait Allah dan mempersembahkan korban. Tapi di tengah minggu dia akan berubah pikiran, mengakhiri pengorbanan dan menolak penyembahan apapun pada Tuhan. Mengapa? Sebab ketika iblis turun ke bumi, ia memberikan kuasanya kepada nabi palsu. Pada saat itu bangsa Israel akan menantikan sesuatu terjadi, yaitu api yang turun dari langit dan memakan korban persembahan. Namun tentu saja Tuhan tidak akan menurunkan api atau melahap korban tersebut. Allah sama sekali tidak akan merestui Tentu ibadah kita mereka. mengingatkan pemirsa bahwa dalam perjanjian lama ketika api turun dan melahap korban yang berarti Tuhan berkenan atas pengorbanan ini. Jadi Tepat. mereka menunggu persetujuan ini. Ya, mereka menunggu itu. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan api turun setelah mereka menyalib anaknya dan tidak bertobat. Bagaimana bisa? Jadi nabi palsu itu akan datang sesuai dengan Wahyu 13 dan akan memberitahu mereka bahwa dia akan menurunkan api dari surga dan dia benar-benar akan melakukannya. Ini akan menyebabkan dia untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan akan menghentikan ibadah apapun kecuali dirinya sendiri. Dan kita membacanya di Wahyu 13. Pada saat itu dia akan membuat semua orang menerima tanda binatang buas itu 666 di tangan kanan dan dahi mereka yang tidak boleh dibeli atau dijual oleh siapapun kecuali orang yang memakai tanda tersebut. Oke. Demikianlah ia mengakhiri korban dan persembahan. Jika manusia ingin persembahkan korban, mereka harus melakukannya sendiri. Ialah sesatunya lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Oleh karena itu, pada pertengahan minggu ia harus mengakhiri korban dan persembahan. Tidak akan ada penyembahan kepada makhluk apapun kecuali binatang buas dan nabi palsu itu. Anda menyebutkan bahwa nabi palsu adalah pemimpin agama yang akan muncul dari Israel, Benar. tapi binatang atau pangeran itu adalah Raja Eropa, pemimpin Romawi yang akan muncul dari kebangkitan Roma. Benar. Benar? Dan saya ingin mengatakan sesuatu, di sini kita menemukan Daniel membagi minggu itu, dan dalam Matius 24 kita menemukan bahwa Kristus juga membagi minggu itu menjadi 2 bagian. Awal dari kesedihan berlangsung selama 3,5 tahun, kemudian kesusahan besar juga selama 3,5 tahun, dan ketika Anda membaca kitab Wahyu, Anda akan menemukan 3,5 tahun tersebut telah tercatat dengan cara seperti ini, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan dalam bulan, 42 bulan. 42 bulan, dan dalam hari, 1260 hari. jadi disebutkan dalam hitungan hari, bulan, tahunan dengan ungkapan pertengahan minggu. Benar. Lalu siapa yang tidak Dia harus mengerti, memahami. dia yang harus disalahkan. Siapapun yang tidak mau mengerti akan merugikan Dia akan diri kalah. sendiri. Setelah dikatakan ia akan memberhentikan korban sembelihan dan korban santapan, kemudian dikatakan dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Apa yang dimaksud sayap kekejian? Kita sering mendengar ungkapan sayap bait suci. Lalu apakah ini berarti bait suci akan tercemar, Saudara Yosef? Pertama, kata kejian berbicara tentang penyembahan berhala seperti yang kita baca di Alkitab, kekejian Moab, kekejian Amon. Apakah ini berarti penyembahan berhala akan terjadi di bait suci? Ya, sebuah patung akan didirikan dan semua orang akan dipaksa
apapun persetujuan mereka untuk sujud. Kemudian kata sayap berbicara tentang perlindungan. Jadi seluruh ungkapan sayap kekejian berbicara tentang seorang yang akan melindungi penyembahan berhala. Siapakah itu? Pangeran yang akan datang itu yang dilambangkan dengan binatang yang keluar dari laut. Yang adalah pemimpin Romawi, orang inilah yang akan melindungi penyembahan berhala. Tapi karena dia telah melakukannya dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Kita memahami bahwa yang menjadikan sunyi sepi adalah Raja Utara, momok yang dahsyat. Artinya dia tidak hanya akan menyerang Israel, tapi juga akan membuat bait suci menjadi sunyi sepi. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, yang diambil secara umum akan mengacu pada Yerusalem dan secara khusus bait Allah akan najiskan dengan penyembahan berhala. Anda katakan bahwa yang membuat sunyi sepi adalah Raja Utara, dan yang dimaksud dengan utara adalah bagian utara dari Israel. Dan selatan adalah bagian selatan dari Israel. Ini membawa kita ke Asyur, musuh masa depan. Dan ayat 11 akan bicara tentang dia secara rinci dan merupakan hal baik untuk memahami bahwa Raja Utara dan Raja Selatan disebutkan kembali. Di dalam Daniel pasalnya yang ke-11 mulai dari ayat ke-40. Di manakah kita sekarang saat mempelajari Alkitab dalam periode waktu ini? Di periode manakah kita sekarang ini? Jika saya mengatakan bahwa kita berada dalam kesenjangan historis antara minggu 69 dan 70. Kita berada di akhir karena gambaran tentang apa yang akan terjadi menjadi lebih jelas. Seperti apa? Seperti saya melihat apa yang terjadi pada periode akhir di wilayah kita, Timur Tengah, menunjukkan apa yang tertulis di sini karena kita melihat aliansi di utara Israel yang sangat membenci Israel. Ada aliansi lain di selatan, sebuah kekuatan baru, aliansi utara dari Suriah, Irak, dan juga Iran. Dan menurut saya ini sudah jelas. Dan mereka didukung oleh kekuatan besar Rusia. Semua ini ada dalam Alkitab dan sekarang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ada juga Raja Selatan yaitu Mesir. Jadi gambarannya sedang dibuat. Saya pikir kita hidup. Dan ada juga Persatuan Eropa yang akan melahirkan pemimpin Eropa, binatang buas yang akan datang. Dan Israel kembali ke tanah air. Jika hal ini dikatakan 100 tahun yang lalu, siapa yang dapat membayangkan kembalinya Israel? Namun hal itu kembali untuk dihakimi pada masa kesusahan besar. Seperti yang kita baca di sini dan di bagian lain Alkitab. Terima kasih Saudara Yosef. Alkitab sangat jelas, hanya perlu pemahaman yang bergantung kepada Roh Kudus. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, ya ini bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, apa yang dimaksud dengan seorang yang diurapi, seorang raja? Seorang yang diurapi, sang raja, apa maksudnya? Kita memperhatikan bahwa kedua ungkapan tersebut diawali dengan kata sandang definitif seorang. Karena ada orang lainnya yang juga diurapi, contohnya seperti Cyrus yang diurapi Allah dalam Yesaya 45. Raja Saul juga demikian, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Namun kedua judul seorang yang diurapi dan seorang raja dengan kata sandang definitif merujuk pada satu orang saja. Saudara Yosef berarti Kristus. Kita baca di pasal 8 ayat 25 juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Siapakah itu? Itu adalah Kristus. Seperti yang dijelaskan Yesaya, dikatakan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Dan karena dia adalah pangeran dari para pangeran, dalam Daniel 8 dia adalah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan dalam Wahyu pasal 17 dan pasal 19. Jadi ketika Daniel mengatakan Mesias, sang pangeran, ia ingin membedakan dia dari pangeran yang akan datang yang meskipun seorang pangeran namun bukanlah sang pangeran. Pangeran hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Kita ingatkan pemirsa bahwa akan ada peta untuk memperjelas pembagian 70 minggu yang tersedia di website kami www.semuakitabsuci.com. Terima kasih, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semua. Kita tahu bahwa nubuatan 70 minggu itu terbagi menjadi 3 bagian. 7 minggu artinya 49 tahun dan 62 minggu, lalu bagian ketiga
Minggu terakhir yang akan dimulai di masa depan setelah pengangkatan gereja. Kapankah prediksi ini akan dimulai? Dan pada tahun berapakah 62 minggu itu akan dimulai? Awal dari 49 tahun pertama adalah ketika Raja Artaxerxes bertanya kepada Nehemia dalam Nehemia pasal 2. Ini terjadi pada tahun 445 sebelum Masehi. Benar, ini adalah awal dari keseluruhan 70 minggu. Kemudian permulaan minggu ke-62 pun tiba. 397 sebelum Masehi dan berlanjut hingga 29 Masehi. Dari 397 sebelum Masehi sampai tahun 29 29 Masehi, pada Kristus hari telah Kristus terputus. disingkirkan. Artinya ketika dia disalibkan. Saudara Yosef? Yaitu berakhir dengan masuknya Kristus ke Yerusalem dan pada minggu itu juga dia disalib. Baik, oke. Mohon jelaskan ungkapan Mesias akan disingkirkan dan tidak akan memiliki apapun. Kita mengetahui bahwa ada 3 arti dari tidak mempunyai apa-apa, Nif. Dia tidak mempunyai siapapun yang membelanya, dia tidak mempunyai dosa di dalam dia, dan dia belum menerima kerajaannya waktu kerajaannya belum tiba. Benar, dia tidak mempunyai kerajaan, artinya dia belum mengambil kerajaannya karena dia mati di kayu salib. Baik. Alkitab beritahu kita tentang apa yang akan dilakukan oleh rakyat sang pangeran dan pangeran yang akan datang terhadap kota itu. Adakah seseorang yang bisa memberitahu kapankah mereka datang dan apa yang akan dilakukan terhadap kota itu? Orang-orang yang disebutkan di sini adalah orang-orang Romawi yang datang dan menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Namun pangeran tersebut masih belum datang di masa depan. Dialah binatang Romawi yang keluar dari laut, artinya bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang disebutkan dalam kitab Wahyu, dan dialah yang akan mengakhiri pengorbanan pada pertengahan minggu. Benar, tidak akan ada lagi pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan Tepat. karena manusia akan disembah di bumi. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Anda katakan bahwa iblis akan turun ke bumi pada pertengahan Tepat. minggu dan akan memberikan kekuatannya pada binatang itu dan nabi palsu dan akan mengakhiri segala persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan Benar. sebagaimana dia ingin disembah di bumi. Tentu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Terima berkati. kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini bahwa ketika Kristus, sumber kebangkitan dan kehidupan itu datang kepada umat Allah Israel, mereka menolak dia, mereka menolak Tuhan, sumber kehidupan. Dan pada hari yang akan datang, mereka akan membuat perjanjian dengan kematian dan dengan dunia maut untuk perlindungan. Namun perjanjian ini akan menjadi alat penghakiman Tuhan atas mereka dalam kesengsaraan besar untuk mendisiplinkan mereka. Sampai mereka bertobat, barulah masuk ke dalam berkat kerajaan 1000 tahun. Apa yang ingin Alkitab katakan? Alkitab ingin mengatakan bahwa satu-satunya pecundang adalah orang yang membenci Kristus dan orang-orang yang mencari Tuhan yang lain. Karena kesedihannya akan berlipat ganda seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Mereka akan tersiksa, terus tersiksa karena mereka menolak Kristus dan malah menerima antikristus. Pemirsa terkasih, berkat hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jika Anda ingin diberkati, tinggallah di dalam Kristus. Terimalah Kristus sebagai satu-satunya juru selamat Anda, dan Anda akan menerima kehidupan kekal. Terimalah Kristus dan Anda akan dibenarkan dan diampuni di hadapan Tuhan, dan Anda akan menikmati penerimaan kekal dari Tuhan. Penolakan Anda terhadap Kristus hanya akan membuat Anda menghadapi penghakiman kekal. Oleh karena itu, pikirkan nasib Anda dan posisi Anda dalam kaitannya dengan Kristus dan pengorbanan Kristus dan pekerjaannya di kayu salib. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.